Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan. Kali ini saya akan bagi tips dan tutorial bagaimana cara mengatasi ketika mau melakukan instalasi Windows, muncul bacaan Windows Cat IB installed of the drive ya. So detail bagaimana cara mengatasinya. Di sini permasalahannya yaitu ketika saya ingin menginstal Windows 10 ataupun Windows yang lainnya. Oke, di sini biasanya bermasalah di bagian sistemnya atau format harddisknya, atau yang biasa yang kita ketahui yaitu antara MBR atau GPT ya. Oke, di sini saya sudah sediakan flash disk yang isinya DLC boot ya atau Heren boot. Awalnya laptop saya sudah saya colok flash disk yang isinya bootable tadi ya, lalu saya akan cabut, lalu saya akan colokkan flash disk yang isinya DLC boot ya atau Heren boot. Oke, nah, ini saya tutup semuanya. Sekali lagi saya sampaikan buat DLC bootnya ya. Cara membuat DLC bootnya, teman-teman silahkan klik link di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk DLC bootnya teman-teman silahkan download di Google ya, tinggal ketik di Google download DLC boot ya, otomatis banyak blog yang menyediakan DLC boot tersebut ya. Untuk cara membuat DLC bootnya teman-teman silahkan klik kolom deskripsi di bawah ini ya. Selanjutnya kita masuk di BIOSnya ya. Selanjutnya kita arahkan di bacaan bootnya ya. Oke. Selanjutnya kita arahkan atau kita utamakan flash disk kita ya, supaya dibaca sebagai sistem. Tadi pilih saya Toshiba yang isinya Heren boot atau DLC boot ya. Selanjutnya kita save. Di sini saya menggunakan laptop Lenovo, jadi saya akan save menggunakan FN F10 ya. Kombinasi antara FN tambah F10 ya. Lalu saya simpan ya. Selagi saya mohon maaf, kameranya agak buram ya, karena kualitas kamera saya tidak begitu bagus ya. Tapi saya jamin video ini tidak merugikan dan tidak menyesatkan ya. Oke, kita tunggu proses DLC bootnya. Saya sarankan kepada teman sekalian jangan di skip ya videonya, karena ini step by stepnya ya. Cara masuk DLC bootnya bagaimana, ini kita step by stepnya. Teman-teman harus tahu cara masuk DLC bootnya. Oke, selanjutnya kita pilih aja mini ya, Windows 10 mini 32 bit tadi. Selanjutnya kita enter, kita tunggu prosesnya lagi. Kita tunggu prosesnya ya. Proses bootingnya masuk ke DLC bootnya. Ya. DLC boot ini begitu banyak kegunaannya ya. DLC boot ini atau Heren boot ini merupakan salah satu aplikasi atau software yang sangat dibutuhkan oleh para teknisi. Biasa disebut dengan tool ajaib bagi para teknisi ya. Kalau teknisinya sudah mahir biasanya kenal atau tahu apa itu Heren boot ataupun DLC boot tersebut. Nah, di sini inilah tampilan dari DLC bootnya atau Heren bootnya. Oke, saya kecilkan sedikit, ini saya zoom lagi. Oke. Di situ ada menu Windows tool, disk tool, backup atau restore, drive, network, data recovery, password, office, antivirus, system, utility, USB, password, Microsoft Crack, dan other tool. Kita coba klik mini tool ya. Kita tunggu prosesnya, kita coba klik. Oke, lalu kita coba back lagi. Oke, tetapi kita sini kita akan main di bagian disk toolnya ya. Kita klik bagian disk toolnya. Oke, selanjutnya klik di partition widget. Oke, kita tunggu prosesnya lagi ya. Oke,
kita cancelkan saja untuk minta serial numbernya. Oke. Di bagian paling atasnya disk 1 itu adalah bagian dari partisi kita tadi. Disk 2 adalah flash disk kita tadi. Di sini kita akan bermain di bagian disk 1-nya, yaitu awalnya disk 1-nya yaitu formatnya MBR ya. Situ jelas. Selanjutnya kita klik atau kita cari bacaan convert MBR disk to GPT disk ya. Kita akan gantikan format partisi kita atau hard disk kita ini dari awalnya MBR kita ganti ke GPT ya. Oke, sudah kita rebuild dari MBR ke GPT ya. Kita klik lagi, kita coba ya. Sekali lagi saya sampaikan, kita harus rebuild dari MBR ke GPT. Caranya klik kanan di bagian bacaan disknya, lalu cari bacaan convert MBR disk to GPT disk ya. Oke, udah. Kita cari bacaannya, lalu kita klik di bagian bacaan convert MBR disk to GPT disk. Saya zoom sedikit ya. Oke. Oke, sekali lagi saya mohon maaf ya, kameranya agak buram karena HP saya masih kentang ya. Oke, sudah kita klik. Selanjutnya kita lakukan yaitu apply ya, atau kita oke kan. Oke. Oke. Di bagian sudut paling kirinya situ ada bacaannya apply, undo dan discard ya, atau kita kira-kirakan. Kita oke kan ya, kita klik bagian centangnya, kita apply. Oke, paling sudut ya. Apabila sudah di GPT itu udah ganti GPT ya. Awalnya tadi MBR, otomatis akan ganti ke GPT. Selanjutnya kita apply. Selanjutnya kita yes kan. Oke, di situ ada baca notesnya, bla 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 bla. Kita tinggal yes. Oke. Selanjutnya dia akan melakukan pending operation ya, atau melakukan proses perubahan dari awalnya MBR, dia akan mengcloning menjadi GPT. Otomatis akan diupdate partisi informationnya ya. Selanjutnya kita oke kan. Oke. Pending check sukses ya. Apabila sudah muncul bacaan oke, itu menandakan sukses oke. Selanjutnya kita restart lagi. Kita restart, teman-teman bisa cabut playlistnya tadi habis restartnya dan masukkan lagi flash disk bootable Windowsnya tadi ya. Oke, saya geser sedikit. Di flash disk saya cabut, saya masukkan flash disk bootable Windowsnya. Selanjutnya saya masuk di BIOSnya lagi. Kita masuk ke BIOSnya. Oke, inilah tampilan BIOS dari laptop Lenovo ya. Selanjutnya kita geser di bagian atau bacaan bootnya ya. Caranya geser ke samping kanannya. Oke, di bagian bootnya. Oke. Di bagian boot priority ordernya atau yang lainnya kita utamakan flash disk yang isi bootable Windowsnya ya. Udah kita utamakan, selanjutnya kita F10 FN F10 lalu yes. Kita tunggu prosesnya ya. Kita tunggu prosesnya masuk, proses instalasinya. Sekali lagi saya mohon maaf, kameranya agak buram ya. Supaya kameranya tidak buram lagi, dukung channel ini agar saya bisa punya modal untuk membeli HP atau kamera yang lebih bagus lagi ya, dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini ya. Apabila teman-teman merasa terbantu oleh video ini,
Saya minta jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar teman-teman sekalian ataupun teman kita di luar sana bisa terbantu dengan video ini ya. Nah, selanjutnya kita coba lakukan instalasi Windows saya. Buram ya. Kita atur dulu kameranya. Oke, di situ untuk language di sini saya menggunakan untuk my bahasa Inggrisnya, bahasanya yaitu bahasa Inggris ya. Untuk language instalasi saya tetap menggunakan bahasa Inggris biasa saya gunakan. Untuk waktu atau format di sini bisa kita gantikan bagian Indonesia ya. Indonesia. Untuk keyboard tetap kita gunakan US. Selanjutnya kita next ya. Oke. Selanjutnya kita install, karena kita mau melakukan instalasi Windows. Kita klik bacaan install. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Startup is starting ya. Untuk memasuki startingnya di bagian partisinya tadi ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini di bagian operating sistemnya ada Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Home Single Language, dan Windows 10 Pro Education, dan Windows 10 Pro Workstation, Windows 10 Education, dan Express. Di sini saya menggunakan Windows 10 Pro ya. Selanjutnya kita next. Di bagian accept-nya, di lisensi types-nya kita centang. Selanjutnya kita next. Di sini ada dua pilihan yaitu upgrade dan custom. Kalau kita mau melakukan instalasi, silahkan klik di bagian custom, install Windows only ya. Oke. Kita masuk di bagian partisi tadi ya. Di sini bagian di atasnya tinggal kita next kan saja lagi. Oke. Proses, kita tunggu prosesnya. Ya, prosesnya sudah berhasil kita atasi, atau masalah error yang tadi sudah berhasil kita atasinya. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasinya sampai selesai ya. Nah, ikuti video ini ya sampai selesai step by stepnya.
ya, tetap tidak kita konekkan ke jaringan. Ya, proses instalasinya sudah berhasil. Nah, dan itulah cara mengatasi ketika error melakukan instalasi Windows ya. Nah, sehabis melakukan instalasi Windows, sebaiknya lakukan update driver atau install driver ya. Cara menginstal driver, teman-teman bisa klik link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.